ngopi, ngobrol film. Oke guys, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Film. Nih, kekurangan ciri khasnya nih, ngopi mana? Kopinya yang pada isi teh itu. Karena gue nggak ngopi guys. Jadi, bikin acara ngopi tapi nggak ngopi. Manusia teh gitu kan. Tapi anyway, ya guys, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru aja saya tonton setelah saya menonton Moantum. Moana ya. Kemarin gue baru nonton Moana, anak-anak udah gitu. Belum lama juga gue baru nonton Toy Story 5 sama-sama. Nggak tahu ya kalau di mana video ini di upload ya, apakah gue udah mana yang duluan nih yang di-upload nih ya. Tapi intinya gue mau ngebahas film The Odyssey karya Nolan ya. Salah satu sutradara yang nggak tahu kalau teman-teman di sini ada subscriber lama nggak ya. Kalau subscriber lama mungkin teman-teman akan di review-review, bukan review sih ya. Gue agak malu kalau gue bilang gue review film ya. Kayaknya gue udah ahli gitu. Padahal kan gue cuma pecinta film. Jadi mungkin jatuhnya jangan review ya. Review tuh kayak kesana orang yang udah punya kapasitas. Mungkin kayak berpendapat lah ya. Pendapat gue di film-film apa di ngopi-ngopi yang dulu gue pernah bilang kan, untuk Nolan, gue sebagai pecinta film sebenarnya bagi gue film-film beliau yang dulu-dulu yang justru ketika banyak orang yang fanatik banget sama beliau, gue justru belum kena ya. Perhatikan nih bahasanya nih, belum ya, karena pada saat itu yang gue lihat setiap gue nonton film beliau itu kayak cuman ya gue nonton filmnya, tapi sebenarnya secara cerita gitu ya, gue tuh kurang, bagi gue ya, penamaan karakternya tuh kayak cuman ya gitu ya, kurang, bagi gue kurang. Karena film apapun yang beliau bikin tuh gue udah pernah ngeliat versi lainnya dari film lain ya, yang lebih dari penamaan karakternya, dari sinematografinya, dari apanya gitu. Terus yang gue rasa dari film-filmnya beliau yang dulu itu kayak segala hal tuh lebay-lebayin gitu kan. Contohnya kayak misalnya Inception lah, apa kan kayak mimpi bla bla bla. Kayak konsepnya tuh lebay. Tapi sebenarnya kalau lu perhatiin secara inti filmnya, bagi gue terlalu sederhana gitu. Jadi konfliknya sederhana, kalau enggak ya sederhana yang dibesarkan. Beda sama beberapa sutradara yang gue kenal yang bikin film tuh justru bikin gue melotot pas nonton filmnya, karena kelihatannya sederhana, kayak hal-hal sederhana, hal-hal kayak paling tentang perang, tentang apa, kayak Inglourious Basterds gitu ya. Gue nonton tuh, gue melotot nontonnya gitu, karena itu kayak hal yang ya udah, perang kan banyak yang bikin film perang gitu. Tapi pas gue nonton, kenapa gue melotot? Karena pendalaman karakternya, cara dia sinematografinya bikin melotot gitu. Sampai Oppenheimer. Gue nonton Oppenheimer itu gue dalam keadaan ngantuk padahal ya di situ, apalagi kiri kanan justru lucunya Oppenheimer, banyak bahkan yang penggemarnya Nolan di grup-grup gue lihat kan, di grup yang pecinta film segala macam, pada bilang wah ini karya Nolan yang paling boring, belum 3 jam gue tidur segala macam. Gue tuh dalam keadaan ngantuk ya. Gue ingat banget habis nonton Barbie di hari yang sebelumnya. Terus gue kayak aduh, udah gitu kan orang ngawin-ngawinin kan, oh Barbie sama Oppenheimer. Habis nonton Barbie, pas nonton Oppenheimer, yang orang bilang ngantuk segala macam, mendingan nonton Barbie apa segala macam. Justru gue pas nonton Barbie, ini film opo, nggak jelas maunya kemana, endingnya nggak jelas apa, gitu kan ya. Pas lagi Oppenheimer, wah, itu pertama kalinya gue jatuh cinta sama Nolan. Di situ pacingnya, fasenya, semua filmnya, sinematografinya, oh my god, indah. Dan untuk Odyssey, ini ada beberapa hal yang lucu nih. Mungkin kalau teman-teman subscriber saya mungkin tahu ya, kalau gue tuh sebenarnya paling enak sama politik luar negeri ya, yang nggak penting dan suka berantem hal-hal yang nggak penting, dan suatu hal yang nggak seharusnya dipertanyakan, yang seharusnya nggak dibahas gitu kan ya. Kayak jujur, apa yang rame belakangan kan pemilihan cast-nya segala macam. Gue termasuk yang kenapa mesti beliau di cast begini, begana, begono. Gue tuh kayak why gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga ada yang di kolom komen saat ini komentar kayak, ya kenapa sih bang gitu kan ya. Biarin aja kali ya, biasa lah kayak gitu. Kalau teatrikal juga kayak gitu, bener. Jadi ada
ada momen dimana ke zaman dulu sebenarnya, zaman di belum film ditemukan, teatrikal kenapa bisa misalnya kayak gua meranin Jackie Chan mungkin. Mungkin suatu saat ada teatrikal tentang Jackie Chan yang meranin gua. Nggak apa-apa karena teatrikal tuh kayak belum terlalu realistis untuk dilihat. Apalagi background-backgroundnya masih gambar-gambar, teatrikal, zaman dulu gitu kan ya. Kita ngomongin yang zaman dulu nih. Begitu ada media film, semuanya pengen serba realistis dan semirip mungkin sama aslinya. Iya, yang pastinya dibikin semirip mungkin dong. Sekarang gue tanya, misalnya kayak kemarin nih, ya Michael Jackson nih, biopiknya, yang meranin Jackie Chan. Baru terasa tuh loh. Kok gitu? Atau presiden kita misalnya, almarhum Bung Karno. Nanti ke depan nih kalau pahamnya udah mulai, case siapa aja? Kenapa harus sama? Misalnya Athena dalam ininya, ini apa putih segala macam. Kenapa mesti dulu? Gak apa-apa. Ya udah, misalnya suatu saat akan dibuat gitu kan ya dokumenter tentang Bung Karno yang meranin. Misalnya siapa ya? Will Smith, tolonglah. Ini kan logika yang sebenarnya nggak usah berdebat gitu. Ini kan pakai akal logika aja. Dan kalau ada di internet orang yang lebih ke emosi daripada otaknya, ya tinggalin aja. Akhirnya masuk sampai ke filmnya Nolan gitu. Makanya maksud gue, sebenarnya gue juga termasuk yang kayak opo sih. Kenapa mesti kayak case-nya ada gitu kan ya gitu. Tapi nonton nih filmnya. Actually sebelum nonton, gue sempat bilang tuh di live gue yang channel sebelah gue yang game gitu ya. Gue bilang gini, tapi berhubung saya jadi fansnya Nolan sejak Oppenheimer, kita lihat apakah dia mampu sebagai sutradara bikin kita menikmati filmnya begitu nikmatnya sampai ya udah semua problem tentang filmnya nggak mikir. Karena film yang bagus kan lu nggak mikir lagi tuh kayak ini ada yang kurang ya sinematografinya, fasenya nggak enak ya, banyak ihnya lah. Pas nonton gitu kan ya, jujur pas masuk bioskop tadi gue dalam keadaan pengen pipis. Gue udah rencanain tuh oke lah mungkin sekitar menit 30 atau 45 gue kencing lah gitu kan. Enggak loh, gue nahan sampai akhir. Akhirnya di akhir film ini hampir 3 jam by the way, 2 jam 50 menit kalau nggak salah. Brojol tuh di kamar mandi. Kenapa bang lo pengen nahan bang? Gue suka sih sama filmnya, jujur aja. Terpatok gue di bangku. Karena gue pas nonton tuh wah, inilah seharusnya film. Karena mohon maaf ya, terutama sehari sebelumnya gue abis nonton Moana live action. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Udah gitu di mall yang tempat gue nonton Baekhyun 2 pakai di IMAX lagi. Nggak perlu di IMAX itu film. Pertama-tama kalau yang mau gue bahas ya, kenapa film ini gue suka banget, karena film zaman sekarang itu. Ini lagi-lagi nih, mohon maaf nih guys. Ini kalau misalnya soalnya di beberapa ngopi yang lalu ada yang keluhan juga. Bang Tara jangan bahas film lain dong kalau film ini. Oke, kalau gitu dari awal ini gue akan bilang mungkin ada spoiler alert antara film Odyssey ini dan film Moana. Karena gue akan ngomongin dua nih. Di Moana pun besok kalau gue bahas ngopinya gue akan ngomongin Oppenheimer juga. Beberapa. Karena gue akan bandingin satu hal nih, yaitu adalah penyutradaraan. Dan juga angle-angle sih mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Angle film lah ya. Bahkan harus bahas angle film nih. Bukan karena audisinya, tapi karena banyak film Hollywood yang gue tonton belakangan ini yang untuk bahkan angle aja nggak ada feel-nya yang sesuai dengan apa yang pengen disampaikan. Kalau teman-teman mungkin sinematografer ataupun pembuat film, pasti teman-teman tahu kalau kita dari skrip, habis itu baca skrip, habis itu ada namanya ya macam-macam lah ya untuk proses, kemudian jadi akhirnya kita di hari syuting itu pastinya yang pasti ada itu adalah shot list. Percaya nggak percaya guys? Karena berhubung saya semakin kesini semakin tahu lah ya bagaimana perkembangan industri film di dalam negeri dulu deh. Dalam negeri, kita ngomongin dalam negeri nih. Sutradara, sinematografernya ada yang kagak bikin shortlist bro. Filmnya jadi tanpa ada shortlist bro. Ya gitu aja lah ya. Tapi maksudnya bukan berarti Moana gak ada shortlist kayak gitu ya. Enggak, cuman kok gitu. Maksudnya ada angle-angle yang sangat banget disayangkan di Moana itu. Jadinya intinya adalah bikin banyak film di luar sana ya. Maksudnya contoh aja Moana ya, bukan berarti gue bahas Moana doang gitu, tapi banyak film di luar sana yang masih kayak nontonnya tuh kayak ini kok, aduh, gue pengen jelasin tapi it's a long way to ngejelasin gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya mau contoh film yang udah nggak ada yang perlu diributin dari segi sinematografi, musik, fase, acting orangnya, dan gue yakin
Ya, walaupun gue ada nggak setuju di banyak case di film ini, tapi gue tahu banget ini sutradara yang ngarahin. Kelihatan banget sutradara yang ngarahin sama yang enggak. Moana contoh, lagi-lagi gue sering menyebut Moana. Mohon maaf karena si The Rock satu itu, astagfirullahaladzim, itu actingnya literally. Gue fans The Rock. Mohon maaf kalau kalian ada yang fans The Rock juga. Ih Bang Tara bukan fans The Rock emang. Tapi jujur juga harus diakuin gitu. Actingnya kayak batu, sesuai sama julukan dia The Rock. Itu dan sutradara kayaknya nggak berani mau ngarahin dia itu. Dia Moana itu acting dari awal sampai akhir kayak batu. Tadi film, wah itu. Jadi gue udah ikutin ceritanya aja. Gue masuk ke dalamnya. Nah sekarang kalau kita mau bahas kenapa gue suka sama tuh film juga. Begitu filmnya selesai, bini gue dan beberapa juga anak-anak ada yang bilang, tapi kelamaan gak sih Bang filmnya, seharusnya bisa 1,5 jam. Jujur, kalau tadi gue nonton sampai habis terus mengetahui ceritanya seperti itu, mungkin kalau dikasih ke sutradara lain bisa jadi tuh film cuma 1,5 jam. Karena inti dari filmnya cuma anak uno ini uno ono, ya kan? Gue nggak mau spoiler nih ngomongnya ibaratnya gitu kan. Gue juga ngerti alasan Nolan ngebawanya seperti itu, karena film itu seenggaknya bagi pendapat gue ya, itu ada dua jenis. Film yang subjektif sama film yang benar-benar emang emphasize di cerita dan sudut pandang yang jauh. Contoh, kalau kita nonton film kayak Lord of the Ring, itu ada pendalaman karakternya juga, dan setiap karakter ada, tapi filmnya itu lebih kayak sudut pandang jauh, gitu kan ya. Sementara ada film yang juga subjektif, yang bener-bener kayak banget ke karakternya, contoh Joker. Contoh, jadi gua ambil contoh aja nih. Nah biasanya, by the way, film yang subjektif itu akan lebih banyak pakai lensa-lensa yang banyak bokeh, yang di atas 35 mili, biar kita lebih fokus emang ke karakternya. Nah Odyssey, banyak juga sih lensa dekat, tapi mostly tuh lensa wide dan kelihatan pemandangan dengan jelas. Biasanya kalau film kayak gini itu film yang nggak subjektif gitu loh. Kita nggak akan lebih ke karakter gitu. Kita lebih ke ya udah sudut pandang penonton dari jauh, ngelihat keadaan film itu dari jauh gitu kan ya. Tapi nggak di Odyssey men. Di Odyssey yang lo rasain adalah lo kayak bagian dari timnya si Odysseus itu selama film pak. Itu yang gue rasain. Makanya tadi gue juga bilang sama bini gue, kalau aku sih aku setuju sama Nolan. Kenapa filmnya harus 3 jam? Karena dia pengen banget kita ngerasain. Dari mulai adegan awal, adegan yang ya ini udah ada di trailer lah ya, yang nganu-nganu di goa. Gua biar nggak spoiler tuh. Adegan nganu-nganu di goa gitu di awal, kenapa bikin lama banget gitu kan ya? Jadi ini bolak-balik apa-apa nunggu itu. Tense dapet. Jadi gue ngerasa kayak gue bagian dari krunya gitu loh. Itu gue suka banget sih. Dan bahkan ada beberapa ini aja ada anak-anak sama bini gue tuh salah ngerti gitu loh, yang si itunya lah, si Athena-nya segala macam gitu kan. Maksudnya di ending tuh gimana yang ya tanpa gue spoiler gimana tuh ngomongnya ya. Ya maksudnya metaforanya lah gitu. Gue ngerti metaforanya. Sementara tadi banyak yang gak ngerti ternyata. Karena gue ada wah bagus gitu. Unik, sangat unik banget filmnya. Nolan banget, Nolan yang baru ya. Jadi Nolan tuh kayak punya 2 versi bagi gua. Versi pertamanya Nolan tuh awal-awal film itu kayak cuma fantasi aja, tapi jujur dari segi kemanusiaan dan resemblance-nya kepada kemanusiaan tak agak ya lebih ke fantasi aja lah gitu. Bagi gua ya. Jadi gua kalau nonton tuh ya Nolan lah ya gitu. Selalu kalau dulu tuh. Tapi kalau makin kesini kok makin bagus. Justru sekarang kayak seolah-olah Nolan tuh kemanusiaan dulu baru dia fantasinya tuh. Gue suka banget film yang justru konsepnya sederhana, dikemasnya keren. Daripada film yang kayaknya mega-mega, metafornya keren. Padahal intinya bagi gue gitu ya. Nah sekarang Nolan setelah menjadi kebalikan dari dia yang dulu. Dia sekarang malah lebih konsep kemanusiaan dulu baru dimetaforain. Itu bagus banget. Dan ternyata dia jago juga dalam hal itu. Gila, suka gue. Ya, itu gue bahas dari segi pilihan Nolan, kenapa dia ya film 3 jam segala macam. Dan gue harus setuju 6.000 triliun % kenapa Nolan memakai IMAX. Apalagi makin kesini ilmu pengetahuan gue juga makin banyak ya. Selama ini tuh gue belum pernah tahu guys. Nggak tahu ini bener apa enggak ya. Soalnya Ngastin temen gue by the way. Temen gue yang emang udah lama kerja di industri film. Kata beliau, film di Indonesia itu diputer tuh sebenarnya hanya 2K resolusinya. Nggak sampai 4K. Katanya kalau sampai 4K takutnya mesinnya panas lah apa segala macam lah. Gue nggak tahu lah ya. Nggak tahu bener apa enggak nih. Tolong dikonfirm kalau teman-teman ada yang kerja di bioskop atau apa ya. Tapi yang pengen gue bahas di sini adalah IMAX. Kalau teman-teman nggak tahu, apa itu Bang IMAX? IMAX itu kamera. Iya, ada kamera mesinnya ada. Tapi intinya dia adalah sebenarnya roll film. Roll film itu zaman dulu tuh kan
16 mm, 8 mm, ya kan 35 mm. Ya which is semakin gede tuh, 8 mili ya, 8 mili literally, 8 mm literally. Habis itu 16 mm ya 16 mili, 35 mili, 35 mili. IMAX itu 70 mili, dia gede, agak gede segini nih. Ya kecil juga sih tapi segini gede lah. Roll filmnya gede, roll film. Dan satu roll itu kata bini gue tahu nih, itu cuma bisa ngerekam 30 menit max. Gitu ya. Jadi kalau udah mentok abis, oh ya ganti roll gitu. Nah, gue juga baru tahu kan, baru-baru pas sudah gue makin mendalami sinematografi lah, bahwa IMAX itu ibaratnya kalau dia dijadiin resolusi, kalau digital, kan film tuh dibikin dua ya, kayak kamera gue nih kamera digital kan, rekamnya pakai SD card. Kalau itu kan film kan. Kalau IMAX ini dijadiin digital, itu ibaratnya dia 32K resolusinya guys. Jadi kalau misalnya lo saat ini di kamera lo, di HP lo kan sekarang kayak Samsung keluaran baru bisa rekam 8K bla 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 resolusinya gitu kan ya. IMAX itu ibarat lo ngerekam 32K. Terus gue kayak gini, awalnya kan soalnya yang digembar-gemborkan yang wah direkam dengan IMAX dalam hati gue, apa sih kelebihannya terlalu lebay ah. Film-film sama aja kok mau rekam di digital ya apa. Bagi gue film yang penting bisa bikin gue masuk ke filmnya. Udah lah gitu, which is itu terjadi ya di film ini. Tapi gue baru ngerti kelebihannya IMAX guys malam ini di film Nolan yang satu ini. Karena dia memang menangkap bisa sampai 32K secara resolusi pak. Lo perhatiin deh dengan mata lo itu. Setiap adegan kapal kayu-kayu, serat kayunya, baju-bajunya, serat bajunya, mukanya karakter sampai keriput-keriputnya, terus sampai beriak-beriak air, gunung segala macem. Sharpnya itu, tajamnya itu bukan karena sharpness, tapi karena detailnya keambil. Itulah ternyata fungsinya. Kalau lu punya resolusi yang sama dengan resolusi 32K, walaupun lu udah di downscale, katakanlah bioskop Indonesia itu nayanginnya cuma 2K sekalipun, tapi karena lu sebenarnya downscaling dari sesuatu yang tadi 32K, jadi 2K, beautiful pak. Tadi sih gue nonton sih gitu, menikmati pak. Menikmati setiap scene-nya, menikmati gue kayak lupa kebelet kencing. Pas filmnya habis baru tuh, ya kan, kandung kemih kayak woi bang gitu. Cakep banget pak. Gue belum pernah ya merasa, ya mungkin karena juga apa ya, selama ini tuh banyak kan film yang pakai IMAX. Tapi menurut gue nggak tahu ya. Mungkin si Nolan ini tahu udah apa kali ya penggunaan IMAX apa gimana ya, sampai beda aja gitu. Gue gak tau ya, Supergirl kemarin di shoot IMAX bukan? Soalnya kan tayangnya di IMAX tuh, jujur. Contoh, by the way jadi contoh lagi tuh. By the way, gue lupa bilang, nonton Moana gue tidur. Ya mungkin karena gue udah tahu ceritanya, tapi gak juga. Gue nonton How to Train Your Dragon, nangis gue, live actionnya. Malah bagi gue itu live action yang salah satu live action yang terbaik dari live action yang ada gitu ya. Moana gue tidur kemarin. Ada kali 15 menit. Supergirl, jujur, lebih dari 15 menit gue tidur. 20 ada kali. Dan bahayanya lagi nih film nih, gue ketiduran, pas bangun masih ngerti ceritanya. Aduh, itu berarti aduh, Supergirl, Moana, opo gitu. Makanya gue kayak banyak film yang gimana ya, shotnya itu tidak bermakna. Lo kalau perhatiin film Nolan di Odyssey ini, setiap gerakan shot itu bukti orang nggak cuma bikin shot list, dia tuh dia tahu banget nih sebagai sutradara. Kan biasanya yang bikin shot list itu sutradara kan. Oh, gue maunya nih lensa 30 mili, ini apa segala macam, wide shot apa segala macam. Itu pasti dia dari baca skripnya, dia tuh langsung tahu feel-nya. Oke, gue kalau mau feel ini, gue harus begini angle dari bawah. Dan bahkan dengan cast yang bagi gue meragukan, itu bisa jadi bagus di screen. Karena mohon maaf nih buat penggemar Tom Holland itu selalu tuh gue bilang tuh, kelihatan kayak, gue ngeliatin semua filmnya tuh bocil aja. Mau diapa-apain ya kayak bocah, karena mukanya baby face kan. Di film ini, tetap dia udah kita memperannya jadi seorang anak kan. Tapi akhirnya dia menunjukkan auranya dikit gitu. Itu bukti sutradara yang ngarahin. Pasti sutradara yang ngarahin. Si Nolan tuh pasti ngarahin itu. Lu gini ya, lu gini gitu. Beda sama Moana, si The Rock, astaga bro. Iya, gue ngefans sama lu The Rock, tapi cobalah gitu. Belajar acting lah. Boleh gak sih gue ngomong kayak gitu? Boleh gak sih? Gak boleh. Bagus Odyssey. Sial. Kenapa gue ngomong sial? Karena males aja gitu, perlunya diselipin. Ya gitu lah, ya barat lah ya.
Karena perlu juga ya, ada lah satu adegan pas anaknya si Anu nganu gitu ya, set buka baju zirah, pas gue perhatiin kan semua ininya kan cewek baju merah gitu, ada satu tuh gue bilang. Ya lo kan nonton sendiri lah, gitu-gitunya tuh kayak nggak perlu gitu, ngapain gitu, maksud gue nggak sesuai aja dengan sejarah gitu loh maksud gue. Kenapa mesti ada ini? Terus castingnya juga disadarin sama si Banin tadi. Bang, lu sadar nggak bang? Ada Travis Scott. Sahas Travis Scott. Gue jangan tahu. Ini bang, ini yang di Fortnite. What? Who is this? Nyanyi bang rapper. Wah, di Greece tuh Yunani. Yunani nggak sih? Yunani kan? Harusnya kan ini. Odysseus kan harusnya. Emang ada. Gitu maksud gue. Tapi ya udahlah ya. Kenapa gue bisa ngomong udahlah ya? Karena filmnya bagus. Kalau filmnya jelek, habis. Nextnya gue pengen malah Nolan kalau ada film-film, kan Warner Bros ya? Warner Bros kan tadi ya, Odyssey ya? Kalau remake, apa ya? Misalnya Lord of the Ring, mau di remake misalnya, Nolan sih. Eta. Maksud gue, atau superhero lah. Lu lagi lah Nolan. Maaf, izin. Bukannya gue sama James Gunn, gue suka lo, Superman James Gunn lo, karena gue ngerti arahnya, lu mau gini. Tapi Supergirl-nya, pilihlah sutradara yang emang sutradara film. Jadinya tuh pas film tuh sinema gitu. Atau lu mau yang visual effect, mohon maaf sih James Cameron sih. Orang walaupun bilang, James Cameron lebay gini-gini. Gue nonton Avatar 3 kali ya. Itu film 3 jam loh. Tapi gue, mohon maaf ya, gue kayak, ya kalau ada orang ngejelekin James Cameron ya, gue anggap lintah, mohon maaf. Karena, maksudnya pendapatnya. Karena, ya kalau lu ngerti sinematografi, lu ngeliat James Cameron punya karya gitu, bahkan Avatar ketiga kemarin gue kayak, bro, gue gak bisa ngomong. Ngeliat Avatar tuh gue gak bisa ngomong. Gue kayak, wah ini emang lu different league. Lu kalau film lu ya 2 billion, 3 billion, ya lu liga yang berbeda. Lu gak bisa ngomong. Kalau ada orang ngejelekin, ya udah gitu. Dan Odyssey, jujur, gue suka. Kalau ini pendapat gue ya. Kalau misalnya ada yang, wah bang kelamaan gitu sih. Ada juga tadi kita aja nonton bareng ada yang pendapat gitu juga ada. Tapi kalau gue sih suka jujur, pakai banget. Bagus pak, film bagus. Walaupun cast-nya ya gitu, it's a very 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 good film. I love it. Jadi gini, ibaratnya baju nih. Baju itu kan pasti ada yang perancang busananya kan. Ada desainer bajunya, ya kan yang desain bajunya. Terus dia ngasih tuh set ke bawahnya ada yang ngejahitnya literally, jahitan harus rapi. Misalnya bajunya ada kancingnya, masang kancingnya juga bagus. Peletakannya, jahitannya bagus, ininya segala macam. Terus apanya segala macam. Sampai bahkan promosinya, ibaratnya mungkin musiknya ya maksud gue ya. Itu rapi, ibaratnya baju gitu ya. Itu kayak gitu loh. Di sini secara baju ya, itu jahitannya semua indah sekali pak. Dari mulai musiknya, dari mulai editingnya, tahu kapan cut. Karena kenapa gue harus bahas ini? Karena film zaman sekarang, apalagi film Indonesia, bukan mau jelekin film negara sendiri ya, tapi kadang-kadang gue tuh pengen kritik yang Indonesia, kadang-kadang teman gue semua temen atau beberapa ada yang ini subscriber, oh iya. Dan kadang-kadang gue tahu beberapa masih belajar, masih magang, guru-gurunya, jadi nggak bisa lah, kita nggak bisa ini yang sama gitu ya, orang yang baru belajar sama yang ini nggak bisa lah. Masa anak bayi baru merangkak lo, berapa 3 kali 10? Ya, kata dia, gue baru ngelangkak nih bos, gitu kan. Nggak bisa lah gitu kan. Sementara yang Hollywood, nah ini yang budget $100 juta, kok bisa jelek tuh baru gue maki-maki. Kayak Jurassic World, Rebirth, nggak usah Rebirth lah. Sumpah tuh sutradaranya favorit gua, penulisnya loh favorit gua. Apa yang terjadi? Ya emang ceritanya sih, bukan cerita penulisnya ya, tapi ya udah keburu sih dari yang Dominion bego itu. Ceritanya, kita hidup bersama dinosaurus, tolol banget, udah tolol lah gitu lah ibaratnya. Tapi ya itulah keluhan saya terhadap dunia film sekarang ya. Tapi ya kalau gue bilang Odyssey ini termasuk nafas segar buat perfilman zaman sekarang. Semoga banyak lah film bagus. Jadi gue pas nonton tuh gak kayak bomong tiket gitu loh. Ayolah, bisa lah, bisa yuk. Hollywood loh. Budget gede loh budget nih. Kalau itu temen gue yang literally juga kerja di perfilman yang bilang sekarang emang cast tuh udah ya udahlah gitu. Untungnya terlalu OP nih Nolan nih. Nolan nih terlalu OP nih guys. Sumpah guys, gue fans baru dia. Maksudnya bisa bikin nih film
Ya lu tonton sendiri lah. Kalau lu belum tonton ya, harus nonton sendiri baru bisa ini sih. Oke guys, thank you. Kalau begitu, yang sudah menonton Ngopi kali ini, kita ketemu lagi di Ngopi Harus Ngobrol Film yang berikutnya.